Dengan penjualan tahunan mencapai lebih dari 12 miliar, tidaklah mengherankan bahwa Chanel menjadi salah satu label fashion yang paling terkenal dan diidamkan. Namun, berapa banyak yang mengenal wanita yang memberikan jiwa pada merek ini? Coco Chanel adalah seorang visionaris avant-garde dengan ide-ide yang tidak konvensional yang benar-benar jauh di depan zamannya. Meskipun dia merahasiakan kehidupan awalnya, kerajaan fashionnya menyerap lebih dari 28.000 orang melalui 300 toko, dan tas ikoniknya telah menjadi simbol kemewahan, keanggunan, kelas, dan mewah. Kisah legendaris perancang busana ini menjadi contoh atas pepatah, jangan biarkan masa lalu Anda menentukan masa depan Anda. Lahir dengan nama Gabrielle Bonheur Chanel pada 19 Agustus di 1993 di Salmore, sebuah kota kecil di barat Prancis. Tahun-tahun awal Coco Chanel sangat kontras dengan citra glamornya yang kemudian. Keluarganya hidup dalam kehidupan yang sangat miskin. Ibunya bekerja sebagai seorang pencuci, dan ayahnya menjual pakaian kerja dan pakaian dalam di pasar gelap. Kehidupan Gabrielle berubah menjadi suram ketika ibunya meninggal karena tuberkulosis ketika dia baru berusia 12 tahun. Tidak mampu merawat kelima anaknya, ayahnya menempatkan Gabrielle dan saudara perempuannya di panti asuhan yang dikelola oleh biarawati, sebuah tempat dengan rutinitas yang ketat. Namun, waktu di panti asuhan memberikan keterampilan tak terduga, menjahit, yang akan menjadi sangat berharga di masa depannya. Pada usia 18 tahun, Gabrielle meninggalkan panti asuhan dan pindah ke sebuah rumah kos Katolik di Moline. Selama liburan sekolah, dia mengasah keterampilan menjahitnya dan bekerja sebagai penjahit untuk seorang penjahit lokal setelah bekerja di sebuah toko. Dia juga mencoba menjadi penyanyi kafe sejenak yang membuatnya mengadopsi nama Coco. Meskipun asal-usul nama tersebut beragam, Coco sendiri menyebutkan bahwa itu merupakan kependekan dari coquette, kata bahasa Prancis untuk wanita dipertahankan. Terlepas dari kisah yang sebenarnya, Gabrielle mulai menyebut dirinya Coco. Ini hanya permulaan dari perjalanan luar biasanya. Salah satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari Coco adalah pentingnya bermimpi besar. Coco menunjukkan sikap yang teguh, selalu berjuang untuk kebesaran. Setelah karir menyanyinya yang singkat, dia menetap di Deauville, sebuah tujuan liburan mewah di Prancis, di mana dia bertemu dengan Mama Presentienne Balsan, pewaris tekstil kaya dan mantan perwira militer. Pengembangan kegiatan merancang topi dimulai di sini, tetapi hidupnya berubah secara signifikan ketika dia bertemu dengan industrialis Inggris kaya Arthur Edward Boy Capel. Dia mendukungnya dengan menyediakan apartemen di Paris dan mendanai toko-toko pertamanya. Dengan dukungan Arthur, Coco membuka toko pertamanya, Chanel Mode, sebuah butik topi di Paris, yang sering dikunjungi oleh aktris-aktris Prancis terkenal saat itu, memperkuat reputasinya sebagai perancang busana. Selanjutnya, gaya-gayanya menjamur di Paris, berkat penggunaan uniknya atas kain jersey dalam busana olahraga wanita. Pelajaran kewirausahaan berharga lain dari Coco adalah mengidentifikasi pasar dengan masalah yang belum terselesaikan. Coco memiliki kemampuan untuk melihat masalah-masalah ini dan menciptakan solusi. Alih-alih korset yang membatasi, dia menawarkan pakaian mewah yang nyaman untuk waktu luang dan olahraga. Dia memperkenalkan baju renang untuk wanita, sebuah konsep yang belum pernah ada sebelumnya, menciptakan desain yang unisex, nyaman, tetapi sedikit provokatif, yang mencerminkan keinginan wanita akan kebebasan dan pemberdayaan. Pendekatan inovatif, Coco merevolusi industri fashion, dan keaslian itu juga meluas pada potongan rambut pendek terkenalnya, sebuah tren yang melanda dunia. Pelajaran ketiga adalah jangan takut menjadi berbeda. Ide-ide Coco dalam mode wanita memang inovatif dan seringkali bertemu dengan skeptisisme. Namun, dia tetap berjuang, bereksperimen, dan menciptakan karya-karya orisinal yang memikat dunia. Dia pernah berkata, agar menjadi tak tergantikan, seseorang harus selalu berbeda. Selama tahun 20-an yang berapi-api, Coco Chanel menancapkan dirinya sebagai salah satu rumah mode yang paling berpengaruh. Mewakili gaya modern,
membebaskan wanita dari pembatasan, dan memasukkan sentuhan maskulin untuk menciptakan daya tarik yang sempurna. Kesalahan Coco mengajarkan kita pentingnya berpikir lebih jauh dari keuntungan segera. Meskipun dia tidak bisa menegosiasikan ulang persyaratan kontrak untuk wewangian khasnya, Chanel nomor 5 menjadi sumber pendapatan utama. Keputusannya untuk memasuki pasar parfum adalah revolusioner, dan dia mengubah kemasan biasa dengan botol sederhana dan elegan yang lebih meningkatkan kesuksesan wewangian tersebut. Pendapatan dari parfumnya menjadi tulang punggung keuangan kerajaannya. Terakhir, kisah Coco menggambarkan bahwa tidak pernah terlambat untuk menciptakan diri sendiri kembali. Setelah periode yang hening selama Perang Dunia II, dia membuat comeback yang luar biasa dengan membuka kembali rumah busana kuturnya pada tahun 1954. Meskipun asosiasinya dengan masa perang, dia mendapatkan kembali status dan ketenaran di tahun 1950-an, berbusana bagi selebriti seperti Elizabeth Taylor, Jane Fonda, dan Jackie Kennedy. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan diri mungkin terjadi pada usia berapapun. Sebagai kesimpulan, perjalanan hidup Coco Chanel dari kemiskinan hingga puncak dalam masyarakat ditandai dengan karakter yang berani, berjiwa bebas, dan berpikir maju. Dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam industri fashion dan persepsi wanita terhadap diri mereka sendiri. Warisan Coco adalah bukti kekuatan tekad, inovasi, dan penerimaan akan keunikan diri. Ini adalah kisah transformasi, sukses, dan warisan abadi seorang wanita yang benar-benar luar biasa.